Hai semuanya, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana drawing pad dapat menjadi jawaban bagi guru di dalam mengajar. Nah, dalam video kali ini, saya akan share media-media pembelajaran yang dapat digunakan dengan menggunakan drawing pad. Yaitu yang pertama adalah Microsoft PowerPoint, yang kedua adalah Microsoft Whiteboard, dan yang ketiga adalah Epic Pen. Dan sebelum kita mengulik ketiga aplikasi ini, pastikan Anda untuk like, comment, dan subscribe, dan pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Thanks, man! Pembelajaran yang asik banget atau mudah banget kita gunakan ketika kita lagi dalam PJJ, menurut saya itu adalah Microsoft PowerPoint. Jadi, anggap aja sekarang teman-teman lagi dalam kondisi mengajar, dalam kondisi di Jimit atau di dalam Zoom. Jadi, anggap saja seperti itu ya. Jadi, teman-teman hanya tinggal klik aja slideshow-nya. Lalu kalau teman-teman perhatikan di kolom sini itu ada pilihan yang ini nih. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan. Di sini itu ada laser pointer, ini artinya teman-teman mau menunjukkan. Oke, kemudian ada juga di sini adalah pen, dan pennya ini pun bisa warna-warni ya, tergantung pilihan aja. Di sini teman-teman bisa nulis. Kalau kita perhatikan, lihat operasi di sini ada perkalian, ini ada perkalian dan ada pembagian, dan ini sama-sama kuat ya, baik perkalian dan pembagian itu sama-sama kuat. Jadi kalau sama-sama kuat, maka prinsipnya adalah kita selesaikan dari kiri ke kanan. Artinya apa? Kita kalikan dulu 24 dengan minus 2, maka kita akan mendapatkan minus 48. Kemudian minus 48 baru kemudian kita kali dengan 5. Maka kita akan mendapatkan negatif 240. Kemudian baru negatif 240 baru kita bagi dengan minus 6. Kita bagi dengan minus 6, kita ketemu adalah 40. Dan selalu saya tampilkan caranya saya lagi. Seperti itu. Lalu bisa juga kita highlight. Sini juga ada pilihannya highlight. Jadi kita mau coba highlight atau kita mau tekankan, dan bahkan ini kita bisa ganti-ganti warnanya, kita mau tekankan yang ini atau yang ini, atau bahkan kita bisa erase. Kita erase kalau mungkin ada bagian yang salah-salah, kita bisa erase. Dan ini asik banget. Gitu ya. Lalu mungkin kita bisa erase yang all on slide. Jadi contohnya semua ketika ada semuanya salah nih. Atau kita contohnya ada siswa Lause atau Bapak atau Ibu saya nggak tahu nih. Atau saya tiba-tiba lost connection dan bisa nggak saya diulangi dari awal ya? Sudah. Maka biasanya saya memilih untuk erase all in on slide. Jadi semuanya terhapus seperti sedia kala dan saya ulangi lagi untuk menulis. Dan salah satu yang saya paling suka banget dari PowerPoint ini adalah ketika saya bisa menulis, saya selesai dalam mengajar, dan ketika saya end PowerPoint-nya, maka saya di sini pilihannya itu selalu ada dua, yaitu adalah keep sama discard. Kalau discard artinya adalah apapun yang teman-teman tulis selama di dalam pembelajaran atau di dalam slide teman-teman itu akan hapus atau terhilang sama seperti sedia kalanya. Nah, yang saya biasanya gunakan adalah saya memilih untuk keep. Kenapa saya memilih untuk keep? Ini supaya ketika siswa-siswa saya mengulang lagi pembelajaran, mereka bisa melihat tulisan-tulisan saya. Oke, media pembelajaran kedua yang saya rekomendasikan dalam PJJ adalah Microsoft Whiteboard. Oke, kita mulai dengan perkenalan fiturnya ya. Yaitu yang pertama adalah pen. Ada banyak sekali variasi pen dari warna biasa. Oke, dari warna biasa sampai warna pelangi atau rainbow dan bahkan galaksi. Tidak hanya itu, mata pennya pun dapat dirubah dari ukuran paling kecil, seperti teman-teman bisa lihat ya, dari paling kecil sampai paling besar. Dan ini tidak ditemukan pada Microsoft PowerPoint. Oke, yang kedua ada menu highlighter yang terdiri dari berbagai variasi warna dan ukuran yang bisa diatur layaknya pen. Baru kemudian ada menu eraser untuk menghapus. Dan yang tidak kalah menariknya ada menu ruler atau penggaris seperti ini ya. Lalu di sini juga terdapat pilihan add text. Ini artinya kalau teman-teman ingin menampilkan teks. Kemudian ada add note kalau teman-teman ingin menambahkan note. Dan Anda juga bisa menambahkan gambar. Dan yang paling menarik adalah Anda bisa, di sini ada menu insert menu. Di sini Anda bisa memasukkan file PDF, Word, dan bahkan PowerPoint. Sangat menarik sekali, dan ini tidak dimiliki oleh PowerPoint ya. Kemudian, lalu muncul pertanyaannya, kira-kira kapan ya enaknya saya menggunakan Microsoft Whiteboard?
Menurut pengalaman saya, ketika kita membutuhkan ruang yang luas untuk membimbing siswa memahami suatu konsep secara lebih mendetail, atau saat kita mengharapkan siswa memahami big picture dari apa yang kita ajarkan. Contoh, saya ingin siswa saya memahami big picture dari bilangan real. Oke, saya aktifkan, saya memilih warna magenta. Maka saya akan menuliskan bilangan real. Oke, bilangan real ini terdiri dari dua, yaitu adalah bilangan rasional. Oke, dan kemudian bilangan irasional. Lalu terbersit di dalam pemikiran saya untuk menggunakan model pembelajaran Jigsaw secara virtual. Maka saya mengharapkan untuk bilangan rasional itu dikerjakan oleh grup A, maka mungkin saya bisa tambahkan note. Saya tulis grup A. Maka nanti grup A adalah yang orang yang akan membahas. Lalu yang bilangan irasional ini saya minta dikerjakan oleh grup B. Seperti itu. Sama, jadi sampai teman-teman melihat warna lingkaran ini, lalu teman-teman bisa kecilkan dan besarkan dan tarik sesuai kebutuhan. Oke. Dan tidak kalah pentingnya, ada beberapa fitur yang saya suka dari aplikasi ini, yaitu adalah, kalau teman-teman perhatikan dari 3 yang setting menu ini, oke, di sini yang saya sangat suka juga dari aplikasi ini adalah, kita bisa langsung ink to shape. Ink to shape ini artinya adalah ketika teman-teman menuliskan gambar-gambar, gambar bangun-bangun, itu langsung nge-link jadi suatu bangun. Seperti ini, contohnya, ketika saya menggambar segitiga, ingin menggambar segitiga. Nah, maka ketika saya mencoret seperti tadi, maka langsung otomatis dia menjadi segitiga, bisa langsung nge-link. Atau saya mau menggambar seperti ini. Nah, langsung otomatis dia menjadi square. Atau saya ingin menggambar seperti ini, maka dia akan menjadi persegi panjang nanti. Dan yang kedua yang saya juga sangat suka adalah ini bisa langsung nge-link untuk menjadi tabel. Contohnya seperti ini ya. Jadi ketika saya ingin di dalam mengajar saya ingin membutuhkan tabel, maka saya tidak perlu repot-repot insert tabel ya. Jadi saya tinggal perlu gambarkan aja seperti ini. Saya buat seperti ini. Kemudian kalau saya mau tambah, saya bisa tinggal tambah. Kalau saya mau kurangin, saya tinggal kurangin begitu. Jadi ini asik banget. Dan yang tidak kalah menariknya juga adalah di sini atau di dalam whiteboard ini saya bisa mengganti-ganti background-nya. Oke, bisa saya mengganti-ganti. Bisa jadi square kah, bisa jadi dot kah, atau kalau kita lagi mengajarkan tentang koordinat Cartesius, kita bisa memilih ke graph. Seperti itu. Jadi asik banget. Dan lalu warna-warna background-nya juga kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Oke, aplikasi ketiga yang saya rekomendasikan yaitu adalah Epic Pen. Sesungguhnya Epic Pen adalah salah satu aplikasi menulis yang free dan asik banget. Downloadnya pun gampang banget. Tinggal cari saja di Mbak Google, lalu kemudian ketik Epic Pen. Dengan Epic Pen, kita dimungkinkan untuk menulis apapun di layar apapun. Contohnya, saya ingin menulis di YouTube. Jadi, beginilah tampilan daripada Epic Pen saya ya. Anggap saya ingin menulis di YouTube ini. Jadi, saya tinggal, ini adalah YouTube-nya, seperti ini. Judulnya adalah What is Variable, dan saya minta anggap aja ini saya minta siswa saya untuk menonton lalu memperhatikan. Saya minta petunjuknya adalah watch this video and find the definition of variable. Oke, so dengan menggunakan aplikasi Epic Pen saya bisa menulis di YouTube. Nah, sekarang saya ingin menulis di quizzes. Seperti ini. Jadi ini adalah soal di quizzes saya, dan saya ingin menulis atau memberi jawaban di quizzes ini. Oke, kita perhatikan di sini. Oleh karena operasi yang kita punya adalah perkalian dan pembagian, dan sama-sama kuat, maka prinsipnya kita harus mengerjakan dari kiri ke kanan. Maksudnya seperti apa? Jadi kita harus mengalihkan terlebih dahulu. 3/5 kita kalikan dengan 4/9, yaitu kita dapatkan adalah 4/15. Lalu setelah kita dapatkan 4/15, baru kita bagi dengan 4/15. Jadi 4/15 dibagi dengan 4/15, maka kemudian kita dapatkan 1. Nih, kalau saya ingin menulis di dalam
quizzes. Oke, yang ketiga kita akan menulis di dalam Google Form. Di sini diminta adalah kita harus menjawab soal yang nomor 3 ini. Yang nomor 3 diminta adalah kumpulan angka berikut yang anggotanya merupakan bilangan prima. Oke, ya ini gampang sekali ya. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu adalah 1 dan dirinya sendiri. Jadi, dan bilangan prima itu dimulai dari angka 2, kemudian angka 3, lalu 5, 7, kemudian 11, 13, itu sehingga jawabannya adalah bagian yang C. Kemudian, dengan menggunakan Epic Pen juga saya bisa menulis di dalam file-file yang berbentuk PDF seperti ini ya. Oke, saya akan contohkan di dalam tab saya yang keempat. Oke, seperti ini. Jadi ketika saya ingin membaca atau saya ingin menerangkan, oke, jadi saya ingin memberi atau meng-highlight, oh ini maksudnya, oke. Oke, jadi seperti ini. Jadi dalam mengajar ini saya membutuhkan seperti ini. Jadi dengan menggunakan Epic Pen, saya bisa menulis dimanapun dan di layar manapun. So, teman-teman, demikianlah 3 aplikasi yang saya rekomendasikan untuk PJJ kali ini. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa di dalam video berikutnya.